Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-ibu semuanya. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, kita berdoa dulu. Nah, ketua siapkan untuk berdoa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Gerak, berdoa mulai. Nah, alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga kegiatan kita, pembelajaran kita nantinya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Masih semangat? Baiklah anak-anak semuanya. Untuk hari ini ada temannya yang hadir? Tidak ada ya. Nah, teman tidak ada? Hadir semua ya? Nah, baiklah, ya ibu semuanya. Datang tadi sarapan? Sholat subuhnya? Ada? Sholat subuh itu kuncinya untuk kita beraktivitas hari ini. Kalau kita tidak sholat subuh, tentu arah kita untuk hari ini tidak ada artinya. Jadi sholat subuh itu adalah kunci. Jadi jangan sampai tinggal sholat subuhnya. Begitu juga dengan sholat yang lainnya. Sholat 5 waktu itu wajib hukumnya bagi kita umat Islam, umat Muslim. Nah, jadi jangan sampai tinggal sholatnya. Baiklah, nah ibu, untuk hari ini kita akan belajar apa itu? Coding dan kecerdasan artifisial. Dari judul yang ada ditampilkan di depan, tahu kan ibu coding itu apa? Kenal nggak dengan coding? Kenal. Apa itu coding? Instruksi. Sebagaimana ibu sudah sampaikan sebelumnya ya. Kan sudah ibu sampaikan sebelumnya tentang coding ini. Nah, jadi coding ini adalah sebuah instruksi. Instruksi dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, misalnya nah ibu udah semangat. Kalau lu semangat, kita semangati dulu. Tahu dengan tepuk semangat? Tahu dengan tepuk semangat? Tahu. Nah, boleh kita coba dulu tepuk semangat supaya untuk melanjutkan pembelajaran kita lebih semangat. Nah, semuanya silakan berdiri. Ambil posisi di luar bicaranya. Boleh di sini, boleh di tengah. Karena posisi yang nyaman. Nah, kita sama-sama ya. Kita tepuk semangat.
tepuk semangat. 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 Belum semangat ya. Nah, sebelum itu, kita pakai musik biar lebih semangat. Bisa ini? So. Tidak. Udah muncul semangatnya? Sudah. Udah muncul semangatnya? Terima kasih. Nah, baiklah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke mana kita lanjut? Ke coding. Ya harus semangat. Lanjut ke coding mesin. Nah, sebelum kita membahas tentang coding, nah, untuk materi kita itu adalah berpikir komputasional. Nah, sebelum pembahasan komputasional, tujuan dari pembelajaran ini apa tujuannya? Yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan konsep berpikir komputasional. Nanti ini akan dijelaskan tentang konsep berpikir komputasional. Selanjutnya, peserta didik dapat mengidentifikasi langkah dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma dalam situasi nyata. 3. Peserta didik mampu menyusun solusi sederhana menggunakan logika berpikir komputasional. Nah, tujuan dari pembelajaran materi berpikir komputasional ini ada 3 tujuannya. Nah, kita masuk berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Siapa yang bisa bacakan? Berpikir
Komputasional itu adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis, seperti yang dilakukan oleh komputer. Nah, berpikir komputasional itu merupakan cara berpikir dalam penyelesaian masalah secara sistematis seperti yang dilakukan oleh komputer. Sudahkah Anak Ibu berpikir komputasional? Sudahkah berpikir komputasional? Sudah. Nah, apa contohnya? Di sini kan berpikir komputasional itu adalah menyelesaikan secara sistematis, berurutan, tahap demi tahap, ya, sistematis ya. Nah, ini apa contohnya? Berpikir menyelesaikan masalah secara sistematis, seperti yang dilakukan oleh komputer. Kalau kamu lihat kerja komputer itu bagaimana? Bagaimana cara bekerja komputer? Nah, komputer itu bekerja sesuai dengan perintah yang sudah diprogram sehingga kita bisa memerintahkan, menginstruksikan. Nah, misalnya kamu menggunakan aplikasi. Cara buka aplikasi? Diklik aplikasi yang akan kita buka. Kita pilih aplikasi yang akan kita buka, kita jalankan. Contohnya di HP kamu masing-masing. Kamu pakai HP? Pakai HP. Punya HP? Banyak aplikasinya? Banyak aplikasinya? Nah, cara bukanya bisa? Kan sesuai perintah. Kamu aplikasinya banyak di dalam. Apa yang akan kamu buka? Itu yang terbuka. Nah, berarti kan sesuai perintah. Kan tidak semua aplikasi yang akan terbuka. Enggak kan? Nah, begitu. Sesuai dengan perintah secara sistematis. Terbuka. Nah, kita lanjut. Nah, tujuan dari berpikir komputasional di sini menganalisis masalah secara sistematis, bukan dengan menebak-nebak. Jadi kita lakukan perintah. Contoh kita lakukan perintah minta video kan? Pakai HP. Ada nggak tukang instruksinya? Nah, bisa dilakukan dan dibantu oleh manusia. Jadi permintaan itu di belakang membantu. Nah, jadi ada yang memerintahkan, ada yang menginstruksikan. Kemudian membuat solusi yang dapat diimplementasikan oleh komputer secara otomatis, efisien dan terstruktur. Nah, jika kita menggunakan alat teknologi itu dia akan berproses secara terstruktur, efisien, otomatis. Lanjut, berpikir seperti komputer berpikir. Maksudnya di sini dia bisa memecahkan masalah mengenai pola dan menyusun langkah-langkah secara logis. Nah, apa contohnya yang lainnya? Sebelumnya di pengenalan kan sudah aku sampaikan, berpikir secara kritis, logis. Nah, ada langkah kerja. Langkah kerja dalam berpikir komputasional. Ada langkah-langkah, step by step secara terstruktur. Sebelumnya apa contohnya? Membuat mie. Ada langkah-langkahnya? Ya. Itu adalah kegiatan dalam keseharian kita yang sudah biasa kita lakukan, tapi kita tidak menyadari. Kan ada langkah-langkahnya. Jadi langkah itulah yang namanya struktur. Nah, lanjut. Manfaat dari berpikir komputasional. Yang pertama, membantu menyelesaikan masalah secara sistematis.
sistematis. 2. Melatih kemampuan berpikir logis dan kritis. 3. Membantu menghadapi masalah kompleks. 4. Meningkatkan efisiensi dan kreativitas. 5. Mendorong kemampuan beradaptasi di era digital. 6. Dapat diterapkan di semua bidang. 7. Membantu bekerja sama dan berkolaborasi. Nah, ini manfaatnya. Mungkin bisa kita adopsi lagi lebih banyak lagi manfaat dari berpikir komputasional. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Sudah paham kan Ibu? Dari manfaat, dari pengertian tadi, manfaatnya. Nah, paham di situ? Paham di situ? Paham. Lanjut. Nah, lamar dasar berpikir komputasional itu ada 4 bagian. Ada 4. Pertama dekomposisi, kedua pengenalan pola, 3 abstraksi, 4 algoritma. Nah, dekomposisi. Nah, mana yang 4 ini penjelasannya? Mari kita lihat. Nah, dekomposisi, di mana dekomposisi ini merupakan pemecahan masalah besar menjadi bagian kecil yang lebih mudah dikelola dan diselesaikan. Proses pemecahan masalah menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola dan diselesaikan. Nah, apa tujuannya ini? Adalah agar masalah yang kompleks menjadi lebih sederhana, atau agar kita bisa fokus menyelesaikan satu bagian dalam satu waktu. Apa contohnya? Contohnya di sini adalah kegiatan upacara di sekolah. Nah, langkah dekomposisinya kita tentukan nggak dulu petugasnya? Ya. Nah, siapa petugasnya? Mulailah dari pemimpin upacara, pembawa bendera, terus pembina, kemudian undang-undang, dirijen. Nah, itu kan harus kita tentukan dulu petugasnya. Baru kita siapkan perlengkapan, dan masuk kita menentukan urutan acara, lanjut latihan dan persiapan, lanjut melaksanakan upacara sesuai jadwal, kemudian adanya evaluasi kegiatan. Nah, itu adalah langkah. Kan tersusun tidak dia secara terstruktur? Ya? Tersusun dia secara terstruktur. Nah, ada contoh lain nggak? Ayah punya langkah-langkah? Dah? Ada contoh lain? Apa yang ada langkah-langkah contohnya? Enggak. Bisa kita lihat nih. Ada langkahnya, ada prosedur yang harus kita lalui. Nah, ada yang lain. Jelaskan suaranya. Membuat es apa? Membuat es batu. Membuat es batu. Nah, apa langkahnya? Apa yang harus kita lakukan dulu? Menyiapkan air. Plastiknya, siapkan air, siapkan plastik. Nah, karet. Kemudian masukkan air ke dalam plastik. Setelah ikat, masukkan ke dalam freezer. Hasilnya, nah, evaluasinya. Sampai es batu tadi menjadi
sesuatunya tidak Jadi. jadi. Tapi dia harus sudah ditambah dulu. Langkahnya pastikan kulkas terhubung dengan listrik. Nah, selesai sebetulnya. Tunggu beberapa. Nah, itu contohnya. Apa ya? Nah, kedua tentang pengenalan pola. Nah, di sini pengenalan pola ini adalah proses mengenali kesamaan atau kecenderungan. Apa maksudnya itu? Kesamaan atau kecenderungan. Paham di situ? Kesamaan atau kecenderungan. Sama, hampir sama bisa. Kesamaan. Tapi sering cenderung itu kan lebih sering ya. Nah, kecenderungan pola dari data atau masalah yang pernah ditemui sebelumnya. Kalau di sekolah kita apa masalah yang sering ditemui? Apa di sekolah kita masalah yang sering ditemui? Sering terlambat. Sering nggak? Nah, itu adalah kecenderungan. Kecenderungan itu tuh harus ada solusinya. Kalau sering terlambat itu bagaimana? Kenapa? Ada apa? Kan itu. Kalau kita rumahnya jauh, kita berangkat harus cepat. Kalau kita berangkatnya biasa jam 7.15 sampai di sekolah jam setengah 8, 7.30. Kalau rumah kita jauh, butuh waktu 15 menit, itu pas-pas kita sampai di sekolah. Bagaimana caranya kita supaya tidak pas-pas atau terlambat? Berarti kita majukan berangkat kita. Kita majukan berangkat kita supaya kita tidak terlambat. Nah, itu solusinya. Contoh ibu berangkat dari pagimu ya. Ibu saya sampai di sekolah itu 7.30, itulah batas. Ibu sampai di sekolah harusnya. Berarti ibu berangkat dari rumah paling lambatnya 6.15. Karena ibu butuh waktu 75 menit untuk sampai ke sekolah. Kalau ibu lewat dari jam 6.15 berangkat ke sekolah, otomatis ibu akan terlambat. Penyebab terlambat itu tidak hanya terlambat, tapi segala sesuatu yang terjadi di jalan itu bisa jadi penghambat. Ya enggak? Nah, misalnya terjadi sesuatu di jalan, nah, menjadi waktunya semakin lama. Jadi kita harus tahu berapa kita butuh waktu di jalan dengan kecepatan sekian. Kita harus sampai di tempat tujuan dengan cepat. Jadi kita yang kondisikan. Jadi kalau naik itu tinggalnya di Baduy, sampai di sekolah berapa waktunya dibutuhkan, itu anak ibu yang tahu. Karena kita sudah berulang kali melakukan itu, ya enggak? Berapa lama kamu sekolah di SMP 3 Rambatan? Kan sudah tahu. Ini saya terlambat. Kalau berangkat jam segini saya terlambat. Jadi pengenalan pola sudah berulang kali kan? Berulang kali kecenderungan. Langsung berulang kali buat lakukan itu. Sehingga solusinya bagaimana kita mengatasi? Cari solusinya. Nah, tujuan di sini adalah menemukan kemiripan
pagi kamu melihat bahwa jalan A selalu macet pukul 7. Nah, dari pola yang kamu ketahui di situ, berarti kamu bisa mengambil keputusan berangkat lebih awal atau lewat jalan lain supaya kita sampai di tujuan dengan tepat waktu. Nah, untuk pengenalan pola paham? Jadi kuncinya adalah kesamaan atau kesamaan. Lanjut. Nah, ada lagi. Berikutnya. Pola bilangan. Nah, di sini bilangannya apa nih? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Masuk bilangan apa dia? Iya, angka berapa dan bilangan apa ini? Genap. 2, 4, 6. Pola yang dikenali. Nah, kalau di sini kita melihat dia bilang genap, berarti tambah berapa? 2. Ini cenderung nggak? Cenderung nggak ini semua tambah 2? Ya kan? Nah, cenderung ini tambah 2. Nah, setiap bilangan bertambah 2 dari bilangan sebelumnya. Maka jika dilanjutkan, pola berikutnya adalah 14, sudah 12, 14, 16, dan 18, dan seterusnya. Nah, jadi kunci dari ini adalah kecenderungan, kesamaannya. Nah, kecenderungannya adalah bertambah 2. Paham? Tadi sudah dicontohkan jalan. Kalau kita sudah melakukan itu berulang kali, berarti kita paham dengan kondisi. Nah, paham? Ada yang mau ditanya? Nanya lah. Ada yang mau ditanya? Nah, Anda itu aja. Selanjutnya adalah abstraksi. Nah, macam mana abstraksi yang itu? Teruskan suaranya. Informasi penting dari suatu masalah dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Nah, tujuannya adalah fokus pada inti masalah, mengurangi kompleksitas. Jadi kita harus fokus saja pada masalah. Contohnya kebersihan, kita disuruh tolong, ngapain? Nah, membersihkan, jangan ditambah lagi pekerjaan yang lain-lain. Nah, sehingga dengan ditambah pekerjaan yang lain, tambah banyak dan dikira-kira. Nah, contohnya, contoh dalam kehidupan nyata saat membuat jadwal belajar. Nah, kamu bisa baca daftar pelajaran? Bisa. Yang kamu lihat di situ, kalau dibuat daftar pelajaran itu kan ada warna-warna, ya enggak? Nah, tapi kamu lebih fokus kemana? Lihat warna kan? Lihat warna kan? Kadang ada yang fokus ke lihat warna ya. Pertama kasih di warna ini, warna ini. Ya enggak? Ya enggak? Nah, tapi kemana kita harus fokus dulu? Kita lihat pada mata pelajaran, waktu dan. Nah, kalau sekarang kita kan lihat gurunya. Dengan siapa kita belajar, kita lihat waktunya, kita lihat mata pelajarannya. Ya nggak seperti itu kamu lihat. Contoh Ibu lihat tuh,
lihat itu pertama sekali ke gambarnya. Siapa yang lihat pada gambarnya pertama sekali? Ini gambar apa ini? Hah? Nah, yang buat dia tidak tahu gambar apa itu. Lampu monyet. Nah, kenapa lampu monyet warna biru? Nah, itu kemana-mana yang dia katanya mau melihat daftar tiket, tapi kok lampu monyet yang dilihat? Nah, kalau membuat lampu monyet, seharusnya dia gambar lampu monyet itu warna apa? Lihat tempat pelajaran, jangan langsung lihat warna-warna yang mengganggu kita dulu. Lihatlah tujuan, apa fokusnya, apa tujuannya pertama sekali itu yang harus kita lihat. Nah, nanti dia dilihat kan, kemudiannya baru dilihat. Oh, warnanya cantik, oh warna-warni. Nah, kemudian saat menggunakan ponsel, bisa kita menggunakan ponsel. Nah, kan ibu minta bantuan kepada teman kamu di belakang. Apa ibu minta? Untuk menekan Menekan on off untuk mengambil video. Tadi dah jalan lagi. Just standby di belakang. Nah, kemudian, di sini kan tombol kamera untuk mengambil foto. Tanpa perlu tahu bagaimana sensor, lensa, dan proses bekerja di dalamnya. Kalau kita lain-lain, maka yang tujuan utama kita tidak terlaksana. Algoritma supaya bisa baca. Nah, di sini. Nah, proses menyusun langkah-langkah logis dan berurutan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan. Tujuan di sini adalah membuat solusi yang bisa dijalankan secara otomatis oleh komputer. Menjamin langkah-langkah jelas, tidak ambigu, dan efisien. Nah, langkah-langkah sama dengan ini. Nah, contoh di sini menentukan apakah sebuah bilangan ganjil atau genap. Nah, kita masukkan di dalam masukkan sebuah bilangan. Kemudian jika bilangannya habis dibagi dua, maka bilangan itu genap. Jika tidak, maka bilangan itu ganjil. Kalau kita cek algoritma. Nah, ini contoh yang lainnya. Antara kita, nah ini contohnya di kehidupan sehari-hari kita adalah membuat teh manis. Teh manis, siapa yang hobi minum teh? Yang hobi minum teh? Nah, masing-masing kamu pasti berbeda cara memulainya, cara membuat teh. Nah, di sini apa langkahnya? Siapkan gelas dan sendok, masukkan satu kantong teh ke dalam gelas, tuangkan air panas ke dalam gelas, tunggu hingga warna air berubah. Tambahkan gula secukupnya, aduk hingga gula larut, teh manis siap diminum. Tambah dia, Bu. Nah, berbeda. Nah, mungkin kebiasaan kita di sini menambahkan gulanya. Siapkan gelas dan sendok, masukkan gula dan kantong dan teh, kan tuh. Nah, baru kita tuangkan air
lagi. Membuat goreng telur. Siapa bisa goreng telur? Siapa bisa goreng telur? Pasti masing-masing kamu berbeda cara buat telur. Telur apa? Telur mata sapi. Siapa yang suka makan telur mata sapi? Nah, siapa yang suka makan telur dadar? Nah, telur dadar dan telur mata sapi kan beda. Nah, sebutkan cara kamu membuat telur mata sapi. Mana caranya? Nah, disiapkan wajan atau kualinya. Terus, tuangkan minyak. Setelah itu, panaskan. Setelah itu, masukkan telurnya. Terus, setelah itu, masak sampai matang. Diangkat, siap dimakan. Siapa yang beda langkahnya? Ada yang beda langkahnya? Ada yang beda langkahnya? Ada yang beda langkahnya enggak? Nah, itu cara membuat telur mata sapi. Kalau membuat telur dadar? Telur dadar? Mari aduk-aduk. Ada yang suka pakai cabai, ada yang enggak? Ada yang suka pakai bawang, ada yang enggak? Jadi langkah-langkahnya nanti berbeda. Sama. Mungkin ibu bikin langkah-langkah itu ibu bikin telur dadar. Nah, ibu siapkan dulu wajannya atau kualinya. Kemudian ibu hidupkan kompornya. Itu tuangkan minyak. Atau kembalikan tuangkan minyak dulu, hidupkan kompor. Setelah itu disiapkan bahan. Disiapkan bahan telur, pecahkan dan masukkan ke dalam apa namanya? Di dalam wajan, di dalam mangkok. Setelah masuk ke dalam mangkok, tambahkan bawang serai, namanya. Nah, ditambahkan bawang, bawang merah, cabai, dikasih garam, dikasih. Kalau ibu sukanya bikin telur tuh dikasih parutan kelapa, enak. Nah, dimasukkan itu, masuk. Nah, baru diaduk. Nah, wajan kita tadi sudah panas langsung dimasukkan. Nah, kembang. Nah, tunggu dia sampai matang. Sampai baru siap bisa makan. Nah, beda kan cara buatnya? Ya. Nah, kamu suka praktis, ibu suka yang enak. Kalau suka yang enak, berarti prosesnya dia harus dilengkapi bahannya. Habis terlibat. Nah, itu materi ibu tentang Berpikir komputasional. Nah, sampai di situ ada pertanyaan? Tidak ada. Karena sudah mengerti. Malah kasih pertanyaan. Atau karena pelajarannya baru ya, mungkin. Berkenan ya? Kan? Ada pertanyaan? Kalau enggak lanjut? Kita lanjutkan kegiatan. Nah, jadi kan sudah menjelaskan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma. Nah, ada 4. Nah,
tugas dalam bentuk kelompok. Jadi dari penyajian itu tadi, nanti kamu temukan masalah-masalah dan menemukan dan mencarikan solusi dari permasalahan yang kamu temukan tadi. Nah, sekarang kita duduk dalam kelompok, ikuti instruksi ibu. Nanti kelompok 1 di sebelah kiri ibu, kelompok 2 sebelah kanan, kelompok 3 di belakang kelompok 2, kelompok 4, kelompok 5 di tengah ya. Nah, caranya kita hitung saja 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, mulai dari kiri tuh. Ingat ya nomornya? 1, 3, 4, 5, 2, 3. Banyak yang ngantuk. 1, 3, 4. Dah 3, 4. Nah, yang 1 angkat tangan. Yang 1 angkat tangan. Nah, bawa buku, bawa pena. Nah, yang tidak satu angkat. Tidak. Nah, kita tidak berebutan. Nah, mana yang 1? Berdiri lah. 1 ke sini. Langsung gabungkan mejanya.
Nah, paham di situ instruksinya? Paham instruksinya, Pak? Nah, kamu dengarkan lagi. Nah, dengarkan lagi. Petunjuk pengajian kamu baca di situ. Nah, yang pertama itu kamu identifikasi masalah. Kamu cari masalahnya. Adakah permasalahan yang terjadi di kantin? Tuliskan masalah utama dan penyebab berdasarkan pengamatan. Kamu sering belajar di kantin? Ya kan? Nah, sering belajar di kantin, apa saja masalah yang kamu temui? Nah, kemudian apa sebabnya? Nah, poin kedua itu adalah pengenalan pola. Persoalan apa atau permasalahan apa yang sering yang pernah kamu lihat atau yang setiap hari ada kejadiannya. Tiga,
Soalnya kamu mengalami, tapi semangkannya bingung.
beranggotakan 4 orang yang bernama Rehan Febrianto, Sariati Ramadan, Latifah Gibani Putri, Najwa Sabrina. Nyamping lah, biar nampak. Pertama, tentang masalah dan penyebabnya berdasarkan pengamatan kami di hadir sekolah. 1. Masalah orang yang terlambat memesan didahulukan, sedangkan kami yang memesan duluan dikemudiankan. Penyebab masalah karena kondisi kantin sangat ramai. 2. Lamanya pengembalian uang. Penyebab masalah karena orang penjual sedang sibuk dengan pesanan orang lain. 3. Banyak orang yang mendorong-dorong. Penyebab masalah karena kondisi kantin tidak karuan dan mendesak-desak. 4. Banyak sampah di kantin berserakan. Penyebab masalah karena siswa-siswi yang berbelanja tidak membuang sampah pada tempatnya. 5. Kondisi meja di kantin sangat berantakan. Penyebab masalah karena siswa-siswi yang selesai makan di meja kantin tidak mengelap atau membersihkan kembali. Pengenalan pola. Apakah kamu pernah melihat pola kejadian yang sama setiap hari di kantin? Contohnya antrian pajak terjadi saat jam istirahat pertama. Tuliskan pola di bawah ini. Lamanya pengembalian uang. Langkah ketiga, abstraksi. Dari berbagai penyebab dan pola yang kamu temukan, tuliskan inti masalah yang paling penting untuk diselesaikan. Masalah utama yang paling perlu diselesaikan, banyaknya sampah di kantin yang berserakan. Langkah 4, algoritma. Langkah solusi. Sekarang susun langkah-langkah solusi agar antrian kantin lebih tertib. Tulis dalam bentuk urutan atau langkah-langkah solusi versi kelompok kami. 1. Berbaris dengan rapi menurut antrian. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Duduk dengan rapi menunggu pesanan. 4. Merapikan meja yang selesai digunakan. 5. Meminta uang kembalian dengan cepat. Langkah 5. Uji dan evaluasi solusi. Diskusikan dalam kelompok. 1. Apa solusi kalian bisa diterapkan di sekolah? Ya. 2. Apa kelebihan solusi kalian agar kantin menjadi tertib dan nyaman? 3. Apa kendala yang mungkin terjadi? Mungkin sebagian siswa tidak menerapkan aturan ini. Bagaimana cara memperbaikinya? Menyuruh siswa atau siswi untuk menerapkan aturan ini. Nah, terima kasih.
Lupa mengambil makanan tidak beragam. Masih ada? Ada? Lantai yang keempat. Ada beberapa alat yang ditemukan. Lantai atau itu adalah permasalahan yang kita temukan di kasus sekolah. Solusinya sudah menuangkan dalam berbagai cerita. Belum? Aku masih di sini. Nah, jadi itu persoalannya. Ini mulai dari berpikir komputasional sampai tugas menyelesaikan LKPD. Dari situ apakah Anak Ibu sudah paham atau belum? Sudah paham atau belum? Kan sudah kita lakukan mencari persoalan atau masalah-masalah yang ada. Nah, mungkin gambarannya banyak silahkan dikumpulkan. Satu dia begini. Silakan kembalikan mejanya ke posisi semula.